Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Kali ini saya masih akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah Wahyu pasal 11. Menarik garis batas perlindungan untuk menciptakan zona aman di sekitar bait Allah. Itulah yang kita akan bahas. Dan mungkin ini akan membuat Anda sedikit terkejut karena yang kita bahas agak berbeda dari yang kebanyakan dibahas orang ketika membahas Wahyu pasal 11. Biasanya itu seputar ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran, di mana pelataran digambarkan sebagai kekristenan yang kanak-kanak yang nanti akan tertinggal dan tidak mengalami pengangkatan. Nah, kali ini nadanya nggak seperti itu. Dan ini betul-betul something different ya, sesuatu yang sangat berbeda yang mungkin agak sedikit mengejutkan Anda. Penasaran? Yuk kita mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 11. Menarik garis batas perlindungan di sekitar bait suci untuk menciptakan zona aman. Pada masa kesusahan besar kelak, pada saat Antikristus menginvasi Israel dan menduduki kota suci Yerusalem, ia akan bertindak sekehendak hatinya untuk melakukan kekejian, ya, sebagaimana yang Tuhan katakan, si pembinasa keji itu akan melakukan kekejian. Kekejian adalah kejahatan luar biasa yang akan ia lakukan di seluruh penjuru negeri Israel yang mereka duduki. Nah, meskipun demikian, tidak berarti bahwa Antikristus akan menguasai seluruh area yang ada di kota suci Yerusalem, khususnya di sekitar bait suci. Karena Tuhan Yesus telah memerintahkan Rasul Yohanes untuk menarik garis batas perlindungan dengan tongkat pengukur yang tempatnya itu adalah tongkat pembatas di sekitar bait suci untuk menciptakan zona aman yang tidak boleh dilewati, dalam arti kata tidak boleh diinjak-injak atau diduduki oleh Antikristus dan pasukannya. Zona aman di sekitar bait suci itu akan menjadi tempat aman bagi dua saksi Yesus dan jemaat yang beribadah di dalamnya. Inilah pendahuluan penting yang Anda perlu simak supaya Anda dapat menangkap betul apa yang kita akan sampaikan pada materi ini. Sesuatu yang betul-betul something different bila dibanding dengan mainstream yang membahas kitab Wahyu pasal 11 dari sisi ruang kudus, ruang maha kudus, dan juga pelataran. Kita tidak berada di pendekatan itu, kita berada di pendekatan yang betul-betul berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah, ini asumsi apa kebenaran? Maksudnya, apakah menarik batas perlindungan dengan menggunakan tongkat pengukur itu asumsi atau kebenaran? Yuk, kita cari tahu duduk perkaranya. Oke? Ya, ada 3 topik pembahasan yang kita akan bahas kali ini. Pertama, menarik garis batas perlindungan. Kedua, kehadiran 2 saksi di bait suci. Ketiga, tugas 2 saksi. Pertama, menarik garis batas perlindungan. Ya, kita akan membahas bagian A-nya karena ini ada beberapa subtopik ya. Kita akan membahas yang A, yaitu pengertian garis batas perlindungan. Tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 sebagai berikut. Kemudian diberikanlah kepadaku, kepada Rasul Yohanes ya, sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah
dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, garis besar dari ayat ini adalah sebagai berikut. Pertama, Rasul Yohanes diperintah oleh Tuhan Yesus untuk mengukur bait suci, mezbah, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Itu ada di ayat 1. Yang kedua, di ayat 2, untuk pelataran bait suci sebelah luar, perintah Tuhan Yesus adalah jangan mengukur. Artinya tidak boleh diukur ya. Kalau yang bait suci, mezbah, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya harus diukur, maka pelataran bait suci sebelah luar, perintah Tuhan adalah jangan mengukur. Alasannya, karena area itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Antikristus dan pasukannya, di mana mereka akan menginjak-injak, dalam arti kata menduduki kota suci Yerusalem itu selama 3,5 tahun. Ini tertulis di ayat 2. Ya, semoga Anda jelas sekali memahaminya ya. Ini garis besar dari kedua ayat ini. Jadi, firman Tuhan datang kepada Rasul Yohanes agar supaya dia mengukur, dia bangun dan mengukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, daerah yang diukur ini ternyata menjadi daerah yang aman, sedangkan pada bagian yang tidak diukur, yang dikatakan dalam ayat ini ya, janganlah engkau mengukurnya, yaitu pelataran sebelah luar itu, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi, yang menarik adalah bagian yang diukur ini tidak akan diinjak-injak, bagian yang tidak diukur akan diinjak-injak. Oke ya, berdasarkan dua ayat ini jelas bahwa pada masa kesusahan besar itu, di sekitar bait suci akan aman, dalam arti tidak akan diinjak-injak, sedangkan pelataran bait suci sebelah luar, termasuk kota suci Yerusalem, yang tidak diukur itu akan diinjak-injak oleh Antikristus dan pasukannya selama 3,5 tahun. Artinya, dan ini juga yang menarik adalah, yang diukur akan aman, yang tidak diukur tidak aman. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa yang diukur aman, dalam arti kata tidak diinjak-injak, sedangkan yang tidak diukur tidak aman, dalam arti kata akan diinjak-injak. Ukuran apakah itu? Ya, ini pertanyaan besar yang perlu mendapat jawaban. Ukuran apakah itu? Itu adalah mengukur dalam arti membuat garis batas perlindungan dengan tongkat pengukur untuk menciptakan zona aman guna melindungi bait suci, mezbah, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan dalami hal-hal berikut ini. Ya, kita akan membahas bagian B-nya, etimologi dari kata ukurlah. Kata ukurlah atau mengukur berasal dari kata kerja Yunani metrio yang akar katanya adalah metron atau metran, yang artinya ukuran atau batas-batas. Jadi, perintah ukurlah itu tidak selalu berarti mengukur jarak, tetapi juga berarti membuat batas-batas, yaitu menarik garis pembatas yang tidak boleh dilewati. Pada waktu Tuhan Yesus memerintah Yohanes untuk mengukur, maka yang sebenarnya Tuhan perintahkan adalah menarik garis batas perlindungan di sekitar bait suci dengan menggunakan tongkat pengukur, yang lebih tepat kita sebut sebagai tongkat pembatas itu. Dan dengan adanya garis batas perlindungan itu, maka
di sekitar bait suci menjadi zona aman, dalam arti tidak akan diinjak-injak oleh antikristus dan pasukannya yang pada waktu itu sedang menduduki kota suci Yerusalem. Oke ya, semoga Anda jelas. Nah, jadi tepatnya Rasul Yohanes itu diberi tongkat pengukur ini. Ini untuk ilustrasi saja, ya. Dengan tongkat pengukur inilah Rasul Yohanes itu menarik garis batas perlindungan di sekitar bait suci. Dia tidak sedang membuat ukuran. Kalau membuat ukuran, maka akan keluar angka-angka jarak. Tetapi tidak muncul angka-angka jarak di nats tadi. Yang ada adalah zona aman di sekitar bait suci, sedangkan di luar zona yang ditarik garis batas perlindungan itu tidak aman alias akan diinjak-injak oleh antikristus dan pasukannya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh penggunaan kata metron dalam konteks membuat batas-batas. Pertama ada Yohanes 3 ayat 3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, kata tidak terbatas di sini adalah metron. Ya, jadi angka 3358 ini adalah kata lain dari kata metron. Jadi, kalau di konkordansi Alkitab berbahasa Yunani ada angka 3358 ini, arti kata itu adalah metron. Artinya batas-batas. Nah, dikatakan begini bahwa ketika Allah mengutus seseorang, maka kepadanya dikaruniakan roh yang tidak terbatas. Di sini ada kata tidak, tapi di sini ada kata terbatas. Nah, dari batas atau terbatas ini adalah metron. Jadi ini tidak sedang mengukur, tapi sedang membatasi, ya, membuat batasan. Yang kedua, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran, menurut metron iman. Ini artinya kadar atau batas-batas iman yang Allah karuniakan. Jadi orang tidak boleh berpikir melalui ukuran atau batas-batas iman yang dimiliki, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ada metron dalam arti kata batasan iman atau kadar iman seseorang. Yang ketiga, 2 Korintus 10 ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melampaui metron ini, melainkan tetap di dalam batas-batas, ya, di dalam metron daerah kerja. Jadi kata metron juga digunakan sebagai batas dalam arti kata daerah kerja. Jadi pembatasan wilayah kerja yang tidak boleh dilewati oleh hamba Tuhan yang lain. Rasul Paulus diberi wilayah kerja tertentu yang dia tidak boleh melewatinya. Yang dipatok Allah, jadi batas-batas itu dipatok oleh Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Oke ya, jadi jelas bahwa kata metron ketika dipakai tidak selalu dalam konteks mengukur jarak, tapi dalam konteks membuat batas-batas. Ada batas-batas ukuran roh, ada batas-batas iman, dan ada batas-batas wilayah kerja. Oke? Atau wilayah pelayanan. Nah, jadi angka 3358 ini adalah angka nomor strong pada konkordansi Alkitab berbahasa Yunani untuk kata metron yang artinya ukuran atau batas-batas. Ini contohnya kalau Anda sedang melihat konkordansi Yunani itu, maka seperti ini yang muncul. Nomor strong 338 itu adalah untuk kata Yunani metron yang artinya adalah ukuran, batas-batas, kadar, atau takaran, ya. Jadi
Itu artinya. Jadi tidak selalu mengukur jarak, tapi bisa adalah batas-batas. Oke, jelas ya? Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk memperjelas lebih jauh, saya akan berikan perbandingan kata metrio. Kalau metron itu ukuran, metrio itu mengukur ya. Dalam konteks membatasi dan menghitung. Jadi membatasi itu ada hasilnya sendiri, menghitung juga ada hasilnya sendiri. Begini kata Alkitab Wahyu 11 tadi ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan ya, wilayah daerah yang diukur itu aman, sedangkan wilayah atau daerah yang tidak diukur itu akan diinjak-injak. Oke? Ini memang mengukur, tapi tidak menghasilkan ukuran jarak. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah zona aman, bukan jarak dalam ukuran angka. Sebaliknya di Wahyu 21 ayat 15-17 muncul juga kata tongkat pengukur. Dan kita lihat hasilnya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Lihat ya, yang di bawah ini betul-betul mengukur dalam arti kata mengukur jarak. Oleh sebab itu muncul angka, ada 12.000 stadia, ada 144 hasta. Artinya, mengukur dalam konteks membatasi itu menghasilkan zona aman, dalam arti kata tidak diinjak-injak, sedangkan mengukur dalam konteks menghitung jarak menghasilkan angka-angka jumlah jarak. Jelas ya, ada penggunaan yang berbeda dari kata mengukur. Itu bisa membatasi, tapi juga bisa menghitung jarak. Dalam konteks Wahyu pasal 11, yang kita bahas ini bukan mengukur jarak, tetapi membuat pembatasan. Jadi, perintah mengukur pada Wahyu 11 adalah perintah menarik garis batas perlindungan dengan menggunakan tongkat pembatas untuk menciptakan zona aman di sekitar bait suci agar tidak diinjak-injak, dalam arti kata tidak diduduki oleh antikristus dan pasukannya. Lebih jauh untuk memperjelas ini, saya akan membuat ilustrasi garis batas perlindungan. Ini adalah gambar real sekitar bait suci di zaman sekarang ya. Ini ada tembok ratapan, ini ada Dome of the Rock ya, agak jauh di sana. Nah, biasanya orang-orang Yahudi yang beribadah kepada Allah beribadah di sekitar bait suci. Mengapa mereka beribadahnya di sekitar bait suci? Tentulah alasannya karena di sekitar inilah bekas bait Allah zaman dahulu itu. Nah, saya tidak sedang memastikan lokasi di mana bait Allah zaman dahulu, tapi saya sedang membuat ilustrasi garis batas perlindungan. Oleh sebab itu saya akan memunculkan gambar zaman dahulu untuk membuat ilustrasi garis batas perlindungan di sekitar sini. Ya, ini adalah bait Allah zaman dahulu ya. Ini ada bait Allah di ruang kudus, ini ada mezbah, ini ruang maha kudus ya, ini ada mezbah dupa, ini ada ruang kudus, dan ini halaman. Di sini ada mezbah bakaran dan yang lain-lain. Tapi di luar ini ada tembok pembatasnya ya. Di sekitar bait suci itu ada tembok pembatasnya di zaman dulu. Nah, jadi dia ada pelataran bagian luar ya, ini pelataran bagian luar, tapi juga ada pelataran di bagian dalamnya. Nah, perintah Tuhan Yesus kepada Yohanes tadi adalah dia disuruh mengukur bait Allah
mesbah, ya ini ada mesbah dupa, tapi juga ini ada mesbah bakaran di sini sebetulnya, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Nah, seperti yang tadi Anda ketahui bahwa yang dimaksud mengukur di sini bukanlah membuat jarak, bukan menghitung jarak, tetapi membuat garis batas perlindungan. Oleh sebab itu, ketika Yohanes menarik garis batas perlindungan, maka ia akan menarik garis batas perlindungan di batas luar, ya, bukan di bagian dalamnya. Supaya apa? Supaya bait Allah, mesbah-mesbah itu, dan juga orang-orang yang beribadah di dalamnya itu masuk di zona perlindungan ini dan menjadi aman. Oke? Sebagai ilustrasinya adalah sebagai berikut. Inilah yang garis batas perlindungan yang ditarik oleh Yohanes. Ya, oke ya. Nah, sehingga bagian dalam dari garis batas perlindungan ini, ya ini garis batas perlindungannya, maka bagian dalamnya ini adalah zona aman. Dalam arti kata, antikris dan pasukannya tidak akan masuk untuk menginjak-injak bait suci. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus yang diwahyukan di kitab Wahyu, sebagaimana yang kita baca pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 tadi. Mengukur bait Allah itu punya arti membuat garis batas perlindungan untuk menciptakan zona aman di sekitar bait Allah sehingga tidak dapat diinjak-injak oleh antikris dan pasukannya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bukankah Tuhan Yesus sudah berkata bahwa antikristus si pembinasa keji itu akan berdiri di tempat kudus? Ya, seluruh areal ini adalah tempat kudus. Ini dulu semuanya adalah wilayah tempat kudus itu. Namun, dari semua tempat kudus itu ada daerah yang amat kudus yang oleh Tuhan diberi pembatas yang tidak boleh dimasuki atau diduduki oleh antikris. Sedangkan tempat-tempat kudus di areal ini itu memang diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diduduki. Jadi tidak masalah dimanapun ya di sekitar ini, dimanapun di tempat kudus ini antikris berdiri. Dan perkiraan saya, maka tempat ini akan menjadi markas dari si antikris dan pasukannya. Ini akan menjadi pusat komando mereka di sekitar sini. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas alasan membuat batas-batas perlindungan, atau mengapa Tuhan membuat batas-batas perlindungan di sekitar bait Allah itu. Ya, ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menyediakan tempat tinggal yang aman bagi 2 saksi. Ya, tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 3, Alkitab berkata, dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 2 saksi ini diberi tugas oleh Bapa untuk bernubuat ya, untuk bertindak sebagai nabinya, sebagai juru bicaranya di tengah bangsa Israel selama masa kesusahan besar itu, yaitu selama 1260 hari lamanya. Nah, sementara pada saat itu di seluruh negeri sudah diinvasi dan diduduki dan dikuasai oleh antikristus dan para pasukannya, sehingga tidak ada daerah yang aman buat mereka. Dan satu-satunya daerah yang aman adalah daerah yang memang oleh Tuhan dibuat aman, yaitu di sekitar bait Allah. Kenapa? Atau di bait suci ya. Karena apa? Karena Tuhan telah memerintahkan Yohanes membuat garis batas perlindungan untuk menciptakan zona aman yang bisa ditinggali, karena disitulah satu-satunya tempat yang mana antikris tidak akan pernah memasukinya. Oke ya. Jadi sekitar bait Allah atau tepatnya di bait Allah itu akan menjadi tempat tinggal yang aman bagi kedua saksi itu. Mereka butuh tempat tinggal yang aman. Yang kedua adalah untuk menciptakan zona aman
untuk menjalankan tugas dari dua saksi ini. Nah, perhatikan bahwa memang tidak ada daerah yang aman bagi musuh-musuh antikris dan pasukannya. Kenapa? Karena saat itu terjadi masa kesusahan besar, aniaya besar, siksaan yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan. Oleh sebab itu kekejian, kejahatan, kengerian itu terjadi di mana-mana. Satu-satunya wilayah yang aman untuk kedua saksi ini menjalankan tugasnya sebagai juru bicara Allah, sebagai nabi, atau untuk bernubuat, ya di sekitar wilayah Bait Allah yang kebetulan umat-umat Allah juga ada yang datang dan berkumpul di sana. Di sanalah kedua saksi ini dapat menjalankan tugasnya. Nah, perhatikan ayat ini, bagaimana kelak ya setelah kedua saksi itu selesai menjalankan tugasnya, mereka memang akan mati, tapi pada waktu mereka mati, mereka tidak mati di sekitar Bait Allah yang telah diberi garis batas perlindungan. Di mana mereka mati? Wahyu pasal 11 ayat 7 dan 8 berkata sebagai berikut. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, ya tugas mereka sudah selesai ya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, artinya Bapak Ibu, pada waktu kedua saksi ini telah menyelesaikan tugas mereka, waktunya sudah selesai, dan waktunya mereka akan mengalami kematian, maka mereka pun keluar dari zona aman itu. Mereka tidak tinggal lagi di Bait Allah, tapi mereka mulai keluar di jalan-jalan raya Yerusalem. Ya, jalan raya di mana Tuhan juga dulu disalibkan di sana. Itu adalah daerah Yerusalem. Oke? Jadi, mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar itu. Maksudnya kota Yerusalem ya. Tidak di zona sekitar Bait Allah, tapi di jalan raya. Kenapa harus di jalan raya? Karena di zona Bait Allah itu ada garis batas perlindungan. Mereka tidak bisa masuk ke situ. Nah, itulah sebabnya ketika kedua saksi ini tugasnya sudah selesai, mereka yang keluar ke jalan-jalan raya itu, dan disitulah mereka dikalahkan dan dibunuh oleh antikristus. Oke ya, jelas ya. Nah, yang ketiga, mengapa Bait Allah itu perlu dijadikan zona aman? Yang ketiga alasannya adalah tempat perlindungan bagi umat yang terjebak. Jadi ini saya jelaskan sebagai bagi umat yang terjebak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kan memang orang Yahudi itu beribadah, sebagiannya adalah beribadah di sekitar Bait Allah itu, di sekitar tembok ratapan itu. Nah, pada saat Antikris menginvasi bangsa itu sedemikian rupa, maka ada banyak umat yang beribadah di tempat itu, tidak sadar, tidak mengerti, dan akhirnya terjebak, dan tinggallah mereka di sekitar itu. Dan karena banyak umat yang ada ditinggal di sana, maka mereka itu kalau tidak dilindungi, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan oleh sebab itu mereka tidak bisa lagi pulang, karena situasi kondisinya sudah sangat begitu berat di seluruh penjuru negeri. Maka mereka pun berlindung di situ, di Bait Allah itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, maksudnya ukurlah itu apa? Buatlah garis batas perlindungan, bukan hanya untuk bait suci dan mezbah-mezbah, tapi juga untuk orang-orang yang beribadah, yang waktu itu sudah terjebak, tidak bisa pulang lagi. Di tempat itulah mereka memperoleh perlindungan atau keamanan dengan baik di masa yang sangat buruk itu. Oke ya, jelas ya. Semoga Anda mengerti. Inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus Kristus perlu membuat batas-batas perlindungan melalui Rasul Yohanes. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas bagian kedua, kehadiran dua saksi. Pertanyaan besar kita adalah,
bagaimana bait suci bisa benar-benar menjadi zona yang aman, yang tidak bisa ditembus, dan aman bagi umat yang membutuhkan perlindungan di tempat itu dan tidak terkena bahaya atau dampak dari akibat kehadiran pasukan bangsa-bangsa yang begitu keji, yang jumlahnya sangat banyak dan sangat besar, yang memang mereka akan melakukan kejahatan luar biasa. Maksud dan tujuan mereka untuk itu. Bagaimana bait suci bisa benar-benar menjadi zona yang aman? Jawabannya adalah melalui kehadiran dua saksi. Ya, seperti yang Anda tahu, pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke bukit, ke gunung maksud saya, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya pada waktu itu, muncullah dua orang yang berdiri di hadapannya. Dan menurut kesaksian Alkitab, kedua orang itu bernama Musa dan Elia. Dua pribadi ini, yang menarik adalah dua pribadi yang selalu ada dan menyaksikan di beberapa peristiwa penting Tuhan Yesus Kristus. Singkatnya, dua saksi Yesus ini adalah dua pribadi yang menyaksikan kemuliaan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini adalah tiga kesaksian yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi yang menjadikan modal untuk mereka bisa bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka memang saksi. Dikatakan bahwa kedua saksi itu adalah dua pribadi yang berdiri di hadapan Tuhan. Nah ini mereka ini sedang berdiri di hadapan Tuhan ini. Musa dan Elia ini berdiri di hadapan Tuhan. Dua orang yang penuh dengan urapan, Musa dan Elia. Pribadi yang menyaksikan peristiwa-peristiwa penting dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini pernah berdiri di hadapan Tuhan di bukit atau di gunung di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Oke? Nah, inilah beberapa peristiwa di mana mereka muncul. Saya bacakan Matius 17 ayat 1 sampai 3 dan 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini suara Allah Bapa ya, berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya, pada waktu Allah Bapa menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya itu, ya Bapak Ibu perlu tahu bahwa kata Mesias itu harus ada kata belakangnya. Jadi misalnya Mesias anak Allah, Mesias Raja. Ada banyak kata Mesias di tengah bangsa Israel. Bahkan Raja Kores pun termasuk juga Mesias Raja. Tapi Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias anak Allah. Nah sekarang Allah Bapa menyatakan siapa anaknya itu. Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Inilah Mesias anak Allah itu. Pada waktu Allah Bapa menyatakan siapa Tuhan Yesus Kristus, di situ ada dua saksi itu, yaitu Musa dan Elia. Oke ya, jadi pada waktu Allah Bapa menyatakan Yesus sebagai anaknya yang adalah Mesias anak Allah, maka Musa dan Elia adalah saksinya. Yang kedua, di Lukas 24 ayat 4 dan 7, sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ya. Ingat ya, ini bukan manusia biasa. Ada dua orang, tapi manusia ya, tapi penuh dengan kemuliaan. Manusia yang sudah penuh dengan kemuliaan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pada waktu murid-murid mau melihat kubur Tuhan itu, ternyata Tuhan sudah tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit. Nah, pada saat momentum Tuhan sudah bangkit itulah, ternyata dua orang ini ada di situ. Jadi singkat kata, dua orang ini telah menyaksikan kebangkitan Mesias Anak Allah atau kebangkitan Yesus Kristus itu. Mereka ada di situ. Ya, kita lihat juga di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Tuhan Yesus berbicara, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dua orang ini juga ada di situ menyaksikan peristiwa itu. Jadi singkatnya, Musa dan Elia ini menjadi saksi Yesus Mesias Anak Allah. Dia juga menjadi saksi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia juga menjadi saksi pada waktu Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Dia adalah dua saksi itu yang berdiri di hadapan Tuhan. Di mana mereka berdiri di hadapan Tuhan? Di gunung tadi mereka berdiri di hadapan Tuhan, di gunung itu. Oke ya, jelas ya? Oke, jadi mereka inilah saksi Yesus yang menyaksikan minimal 3 peristiwa penting ini. Satu kesaksian yang sangat dibutuhkan untuk orang-orang Yahudi yang sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai Mesias Anak Allah. Pertanyaannya sekali lagi adalah bagaimana bait suci bisa benar-benar menjadi zona aman. Sekali lagi ya, melalui kehadiran dua saksi itu. Perhatikan ayat ini. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta. Ini berdiri di hadapan Tuhan ya. Bahasa aslinya adalah kurios, bukan berdiri di hadapan Allah Bapa, tapi berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Di mana mereka berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus itu? Di atas gunung pada waktu Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan musuh-musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang-orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya, perhatikan ya, ada 3 hal ini yang saya beri kurung 1, 2, 3. Untuk memastikan bahwa bait Allah menjadi zona yang aman, selain ada garis pembatas tadi, kehadiran dua saksi ini juga akan memastikan daerah itu betul-betul aman. Kenapa? Karena kedua orang ini memang ada di situ. Karena mereka bertugas untuk berbicara kepada umat Allah yang ada di bait Allah. Itu tugas mereka, untuk bernubuat, untuk berbicara atas nama Allah, menjadi juru bicara atas nama Allah kepada
bangsa Israel. Nah, ketika ada orang lain atau kekuatan lain yang ingin memusuhi mereka, ingin mendatangkan kekacauan di seputar area itu, maka jika orang-orang itu bermaksud jahat terhadap mereka ini, ya, terhadap wilayah perlindungan yang telah diberikan kepada mereka ini, maka keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Jadi kehadiran dua saksi itu akan menghukum atau membinasakan musuh-musuh yang berlaku jahat di sekitar Bait Allah. Yang kedua orang ini adalah mereka ini mempunyai kuasa untuk menutup langit, kuasa atas segala air, dan juga kuasa untuk memukul bumi. Mereka betul-betul memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk bertindak ini dan itu. Dan sebagai contoh di tanda kurung yang ketiga itu, pada waktu itu bangsa-bangsa telah mengalami dampak atau akibat dari kekuasaan yang dimiliki oleh kedua nabi. Itulah sebabnya kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi pada waktu itu. Oke ya, jadi dengan otoritas dan kuasa yang besar itu, maka Bait Allah itu akan menjadi zona yang aman, khususnya melalui kehadiran dua saksi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah Bapa akan menghadirkan dua saksi Yesus itu, yaitu Musa dan Elia, di Yerusalem, di Bait Suci selama masa kesusahan besar itu, dengan disertai kuasa untuk menghukum musuh-musuhnya dan kuasa atas air, langit, dan bumi. Dengan kekuasaan besar yang seperti itu, maka di mana mereka berada, zona itu menjadi zona yang aman. Di sekitar Bait Suci menjadi zona yang aman. Ketiga, tugas dua saksi. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 berkata sebagai berikut. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi apa tugas dari dua saksi ini? Dijelaskan di ayat 3 ini adalah tugas mereka adalah untuk bernubuat. Nah, selain dia bernubuat, karena dia adalah juga saksi Yesus, jadi Anda perlu tahu bahwa mereka ini bernubuat untuk menjadi juru bicaranya Allah kepada bangsa Israel, tapi mereka juga punya tugas untuk bersaksi. Kenapa? Karena mereka memang saksinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa tugas dari dua saksi? Ya bersaksi. Bersaksi kepada bangsa Israel mengenai Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Jadi tugas kedua saksi itu adalah untuk bernubuat, dalam arti kata menjadi nabi atau juru bicara Allah selama 3,5 tahun pada masa kesusahan besar itu, karena Allah akan kembali menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, ya, seperti zaman-zaman dahulu, zaman nabi-nabi zaman dahulu. Demikianlah hal itu akan terulang di masa kesusahan besar itu melalui kedua nabi yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, yaitu Musa dan Elia, dan sekaligus akan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Secara terencana dan bukan kebetulan, Allah merancang bahwa dua pribadi itu, Musa dan Elia itu, menjadi saksi di berbagai peristiwa penting yang dialami Tuhan Yesus Kristus, agar mereka dapat berbicara kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang memang telah
ditetapkan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa alasan yang mendasari tugas dan kehadiran dari dua saksi itu? Mengapa itu penting? Mengapa mereka harus hadir? Dan mengapa mereka harus ada di tengah-tengah bangsa Israel di masa kesusahan besar itu? Alasannya adalah ini, yaitu untuk menggenapkan nubuat yang tertulis dalam Roma 11 ayat 25 sampai 32 sebagai berikut. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Anda perlu tahu ya, mengapa sih bangsa Israel itu tegar tengkuk sampai hari ini? Supaya bangsa-bangsa lain yang harus selamat itu, yang jumlahnya telah diketahui Allah itu, semuanya sudah masuk sebagai orang-orang yang percaya Yesus dan telah tertulis dalam buku kehidupan. Dengan jalan demikian, ketika mereka semua sudah masuk, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, jadi itu ada nubuatan seperti itu. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ya, Tuhan Yesus Kristus telah datang, telah menghapus dosa mereka. Karena dari Sion datang penebus yang akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Penebus itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan datang untuk menebus mereka. Nah, perhatikan penjelasan ini. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Jadi, oleh karena Injil itu mereka memang menjadi setrunya Allah. Tetapi, mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Dalam hal ini adalah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya ya kepada Bapa Abraham dan keturunannya. Nah, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu beroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Intinya adalah, sebagaimana bangsa-bangsa lain, yaitu Anda dan saya dari bangsa Goyim ini, telah menerima kemurahan, yang dimaksud kemurahan ini adalah diselamatkan oleh Injil kasih karunia, Injil keselamatan itu. Nah, sebagaimana kita bangsa-bangsa Goyim, bangsa-bangsa lain telah menerima kemurahan atau diselamatkan oleh Injil kasih karunia, maka bangsa Israel juga akan diselamatkan dengan cara yang sama. Ingat ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan bagaimana kita mendapat kemurahan seperti itu, mereka juga akan mendapat kemurahan yang itu dengan cara yang sama seperti itu. Dan untuk itu ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka melalui Injil kasih karunia keselamatan itu, supaya Israel juga diselamatkan dengan cara itu, dengan cara yang sama kita diselamatkan, maka dibutuhkan kesaksian, dalam hari ini penginjilan, dari pribadi-pribadi yang mereka percaya dan hormati seperti Musa dan Elia. Anda boleh saja punya kerinduan, punya keinginan, punya beban besar untuk menyelamatkan bangsa Israel, mendatangi Israel dan menginjili Israel. Boleh saja. Pertanyaan besarnya, apakah bangsa itu mau mendengar Anda? Mereka tahu, mereka mengerti siapa diri mereka. Mereka itu pewaris perjanjian. Mereka menerima kitab itu. Mereka terlibat perjanjian secara langsung, nenek moyang mereka.
tentu saja bangsa itu bisa mengetawain Anda, mengejek Anda bahkan, dan tidak memperdulikan Anda. Oleh karena itulah, ya, Allah Bapa jauh-jauh hari sudah merancang di masa kesusahan besar, di momen itu, di saat di mana bangsa-bangsa jumlahnya sudah penuh, dan kemudian Allah Bapa kembali fokus menyelamatkan bangsa Israel, maka Bapa mengutus 2 saksi Yesus. Kenapa harus 2 saksi Yesus? Karena mereka harus diselamatkan dengan cara yang sama yang seperti Anda pernah alami melalui Injil keselamatan itu, Injil kasih karunia itu. Dengan cara itulah mereka bisa diselamatkan. Kenapa? Karena untuk selamat itu memang harus lewat Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu dibutuhkan orang yang betul-betul menjadi saksi dari Yesus Kristus. Dan 2 tokoh ini, Musa dan Elia, adalah saksi bahwa Yesus adalah Mesias, adalah saksi dari kebangkitan Yesus, adalah juga saksi dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kesaksian 2 pribadi yang sangat dihormati ini tentu akan berdampak besar untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Dan ketika itu terjadi, maka genaplah nats ini. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, baiklah, saya sampaikan 3 catatan penting. 1. Pada saat bangsa Israel mengalami masa kesusahan besar di mana negara mereka diinvasi oleh Antikristus dan pasukannya, dan kota suci Yerusalem diduduki selama 3,5 tahun itu, pada saat yang seperti itulah Allah Bapa kembali akan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel melalui 2 saksi itu. 2. Oleh karena kota suci di mana bait suci berada dalam kondisi yang tidak aman, dalam arti sangat berbahaya, maka Tuhan Yesus telah membuat zona aman di sekitar bait suci sebagai tempat tinggal 2 saksi Yesus dan tempat perlindungan bagi umat yang terjebak tadi. Oke? 3. Dari bait suci itulah kedua saksi Yesus itu akan menjalankan tugas sebagai nabi, yaitu juru bicara Allah, untuk menyatakan kehadiran dan kekuasaan Allah di tengah bangsa Israel, dan untuk bersaksi dalam arti kata menginjil, ya. Jadi kata bersaksi itu sebetulnya punya arti menginjil. Kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya kamu akan menginjil dari Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Untuk bersaksi kepada siapa? Untuk bersaksi kepada bangsa Israel bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dengan tujuan agar mereka semua diselamatkan sama seperti kita. Amin. Demikian tadi Wahyu pasal 11, menarik batas perlindungan untuk menciptakan zona aman di sekitar bait Allah. Semoga Anda terinspirasi dan terberkati oleh video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.